Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya adalah mahasiswi dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk membuat site open pit yang ada di tambang menggunakan aplikasi SketchUp. Di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2022. Ada dasar-dasar yang harus kita tahu untuk membuat suatu model site open pit yang ada di tambang menggunakan SketchUp. Yaitu yang pertama yang kita lakukan adalah tentunya mengetahui dan mengenal dengan pasti alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat site open pit tersebut yang ada di SketchUp. Di sini bisa dilihat ada tools di sini di sebelah kiri dan di sebelah atas. Di sini ada tools line, ada tools freehand, lalu ada tools rectangle, rotate rectangle, circle, polygon, lalu ada move, ada rotate, ada push or pull, ada orbit, ada pan, ada zoom, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama terlebih dahulu bagaimana cara untuk kita bisa melihat secara jelas suatu site yang ada di SketchUp, yaitu dengan menggunakan tools orbit dan pan. Di sini untuk memutar secara 360 derajat kita menggunakan tools orbit. Kita bisa melihat secara keseluruhan menggunakan tools orbit tersebut. Sedangkan untuk hanya menggeser sisi ke kiri, ke kanan, atau ke atas dan ke bawah, kita bisa menggunakan tools pan yang bergambar seperti tangan di sebelah kiri, ataupun yang ada di sebelah atas sama saja. Seperti ini, kiri, kanan, lalu atas sampai ke bawah. Di sini yang pertama, seperti yang contoh yang sudah saya berikan di sini, yang pertama kita lakukan pada dasarnya itu adalah membuat wilayah seperti yang saya buat seperti ini dengan menggunakan tools rectangle di bawah tools line. Kita tinggal taruh saja di sini, saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuatnya. Lalu kita klik seperti ini. Di bagian ujung, nanti ada tulisan dimension. Di sini adalah tools atau untuk penunjuk seberapa besar wilayah yang tadi kita gambar. Ini ada 72 meter dan lebarnya 56,42 meter, sekitar tersebut. Begini cara untuk membuat area wilayahnya. Lalu, di sini kita bisa lihat ada area seperti ada jalan, lalu ada area-area masing-masing tersebut. Untuk membuat jalan di sini, kita bisa menggunakan tools line. Berarti langkah selanjutnya kita harus membuat tools line, menekan tools line. Lalu kita tinggal gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Saya akan contohkan saja seperti ini. Kita bisa gambar jalannya seperti ini. Begini cara kita untuk membuat line untuk jalan atau area masuk ke tambang. Lalu untuk memberikan warna atau material seperti yang ada di contoh sebelah kiri ini, itu adalah kita menggunakan tools yang ada di bawah kursor itu bernama paint bucket. Lalu bisa dilihat di sebelah kanan ada jenis-jenis material yang bisa kita gunakan, tinggal kita klik saja. Ada banyak seperti ada materials, ada aspal, konkret, metal, roofing, stone, tile, sampai dengan ke water. Di sini kita tekan saja bagian yang aspal, karena untuk bagian pembuatan jalan nanti kita akan membuat material aspal. Begini, lalu tinggal kita klik pada area yang kita inginkan. Seperti ini. Perlu digarisbawahi, saat kita itu ingin mewarnai suatu area, kita perlu memastikan bahwa line yang tadi kita buat itu tidak dalam posisi seperti ini, terbuka seperti ini.
Karena jikalau posisi lain tersebut cuma terbuka seperti ini, saat kita ingin memberikan material, maka dia tidak akan memberikan material hanya pada posisi ini saja, pada jalan aspal ini saja, tetapi mungkin bahkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah, atau yang perlu kita ingat adalah bahwa saat kita memberikan atau membuat line, harus kita tutup secara menyeluruh agar dia saat kita memberi material itu tidak mengenai area lainnya. Seperti ini. Selanjutnya untuk bagian seperti tanah ini nanti saya akan berikan bagian dari stone, yaitu stone bus kaki, seperti ini. Kita bisa memasukkan material sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengimport model bangunan-bangunan seperti ini. Seperti ada di sini, itu ada dump truck, ada office, ada mobil di sini, lalu ada kolam, ada basement, ada pohon, dan sebagainya. Saya akan menunjukkannya dengan menggunakan aplikasi 3D Warehouse yang sudah ada satu paket itu dalam SketchUp-nya. Tinggal tekan saja tombol segi 6 di sini yang ada tanda panah ke bawahnya. Lalu kita cari klik sesuai dengan yang akan kita cari. Misalnya di sini saya ingin memasukkan atau mengimport dump truck. Tinggal klik ketikan saja dump truck. Lalu ambil bagian models. Di sini banyak sekali dump truck yang bisa kita masukkan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan memasukkan yang ini saja. Bisa dilihat bahwa untuk statistiknya tuh polygonsnya itu ada sebesar 13,603. Ini merupakan lebar wilayah daripada dump truck ini. Jadi kita bisa tahu seberapa besar nanti dia di wilayah yang akan kita buat. Lalu file size-nya itu 2 MB. Selanjutnya tinggal kita download saja, klik, lalu load into directly into your SketchUp model. Tekan klik yes. Nanti bangunan atau dump truck tersebut langsung akan direct ke SketchUp kalian seperti ini. Kita bisa menggesernya. Kita klik saja ke tempat yang kita inginkan. Seperti ini. Nah, jikalau kita ingin agar dump truck ini berubah posisi, tidak lurus saja seperti ini, kita bisa menggunakan tools rotate. Lalu kita taruh pas di bawah dump truck tersebut, kita klik. Kita letakkan tepat di bawah dump truck, lalu kita tarik begini. Lalu tinggal kita rotate sesuai dengan arah yang kita mau. Misalnya kita maunya ke arah sini. Lalu kita klik saja. Usahakan saat kita merotate itu, lingkaran yang untuk merotate itu harus tepat pada bangunan tersebut. Jikalau tidak, nanti dia malah akan merotate semua wilayah-wilayah area ini, bukan hanya saja bangunan tersebut. Kemudian, jikalau kita ingin memindahkan suatu bangunan atau memindahkan suatu tempat area, kita bisa menggunakan tools move. Kita klik tools move-nya, lalu kita klik pada area yang ingin kita pindahkan, seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat site open pit-nya, kalian bisa masukkan semua hal atau semua bangunan ataupun mobil ataupun truk yang ingin kalian gunakan. Di sini saya sudah membuatnya, itu ada saya berikan basement, ada pohon, ada kolam, ada dump truck, ada post guard, ada lamp post, dan ada klinik dan minimarket. Selanjutnya secara garis besarnya, itu sudah saya berikan, tinggal kalian tambahkan saja sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengrender atau yang biasa kita
sebutkan sebagai untuk memvisualisasi hasil dari SketchUp kita ini ke dalam seperti bentuk yang hampir nyata, yaitu dengan menggunakan V-Ray. Di sini saya sudah mendownload V-Ray-nya dan tinggal menekan saja tools-nya. Di sini kita tekan tools yang seperti pot ini, itu akan ada tulisan render, tinggal kita klik saja. Rendering ini sendiri itu butuh waktu sekitar beberapa menit, jadi load-nya itu agak lama. Nah, beginilah hasil dari render menggunakan V-Ray tadi. Di sini ada tulisan V-Ray Frame Buffer. Lalu kita bisa memilih color atau warnanya itu ada RGB. RGB color atau red, green, dan blue adalah 3 warna dasar yang digunakan. Di sini bisa kita klik, misalnya kita klik hijaunya kita hilangkan itu warnanya jadi seperti ini. Lalu kalau biru dihilangkan begini, lalu merahnya dihilangkan, semuanya akan hitam. Nah, kalau sudah seperti ini, yang perlu kita lakukan hanyalah men-save-nya menggunakan fitur save ini. Kita klik saja. Lalu kita akan menunggu loading untuk image-nya. Nanti saat kita merender itu, saat kita save, nanti dia akan menjadi file PNG atau file JPG. Kita bisa save di dokumen, di C, di download, atau apapun yang kita inginkan. Lalu di sini saya mau save-nya di dokumen dengan judul render 11. Save. Nah, itu sudah tersave. Nah, beginilah hasil render dari render menggunakan V-Ray tadi. Di sini set open pin-nya bisa terlihat dengan jelas. Sekian dari saya untuk bagaimana cara membuat site open pin secara singkat di SketchUp. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.